paham salahnya di kaki gue atau review-reviewnya Bokis atau kaki orang Eropa dan Amerika beda sama kaki gue. Tapi ini tidak seperti yang dibahas di review-review orang di YouTube. Ini adalah Nike Phantom GT Elite, tapi gue bikin custom di Nike For You. Gue desain sendiri, makanya ada tulisan Gister, Roy, dan Panji. Ada banyak banget dari apa yang dibahas di YouTube yang ternyata nggak sesuai dengan perkiraan gue. Yang pertama adalah yang pasti fitnya aneh banget di kaki gue. Orang bilang kalau pakai langsung there's no break in time, langsung fitnya enak dan segala macamnya. Di gue terasanya sakit di tumit, bahkan sampai luka tumit gue sampai ganti kaos kaki, pakai kaos kaki yang panjang tapi gue gulung sampai bawah supaya tebal di bagian tumit, supaya nggak ngelukain bagian sininya. Tapi pas gue gini juga gue nggak tahu salahnya di mana. Mungkin di bagian ini nih sakit banget nekennya, masih sakit sampai sekarang. Terus udah gitu biasanya ini nolong, tapi tadi nggak terlalu. Terus gue ngerasa bagian depannya ini ya, toe boxnya ini keras sekali. Jadi kalau misalnya dibandingin sama Hyper Venom tuh terasa tipis justru. Bahkan Hyper Venom 1 tuh itu tipis banget, kayak nggak ada penutup. Ini malah rada tebal, malah ngingetin gue sama Predator atau Ace, Adidas Ace, yang biasanya ini tebal, ini rasanya tebal banget di gue ya. Apa kaki gue yang aneh? Terus weight distribution di studsnya, ini kan bladed studs. Gue udah mungkin 4 tahun, 5 tahun pakai conical studs yang bulat gitu, atau segitiga tepatnya. Ini bladed studs pertama gue dan rasanya aneh menurut gue. Ini tuh ngeri sebenarnya. Bladed studs banyak yang sering luka gara-gara beginian. Ini ceritanya untuk bikin tolakannya enak ketika dia nginjek-nginjek gitu, karena enak buat pelari. Nanti rencananya mau gue tes lagi, tapi sekalian pakai main bola. Kita lihat apa yang terjadi setelah gue pakai main bola. Ini kan baru sejam gue pakai untuk main. Gue pakai untuk nembak berbagai macam tembakan, gue pakai untuk latihan. Gue biasa latihan lari bolak-balik, muter-muter. Terus gue tutup dengan tembak. Gue udah pakai kaki kanan, kaki kiri, berbagai macam jenis tembakan yang gue bisa tentunya. Nggak cukup untuk bisa ngasih review. Kita cek nanti habis main bola jadinya seperti apa. Tanpa sempet dicuci, tadi pagi gue pakai main bola. Sekarang mau gue bahas. Sebenarnya tadi pengen gue cuci dulu, tapi ntar setelah dicuci nanti gue keburu lupa pengen bikin reviewnya. Nah, tadi abis gue pakai main bola, gue mau bahas sedikit apa rasanya. Memang gue cuman main 1 kali pertandingan, 2x45 ditambah 1 kali latihan, jadi total mungkin 1,5 jam, 2,5 jam gue pakai ini sepatu. Gue yakin masih akan ada banyak penilaian lagi di depan, tapi setidaknya ada penilaian awal soal sepatu ini. Ini seperti prediksi gue, ketika gue pakai, orang nggak bisa nandain ini sepatu apa. Salah satu alasannya adalah karena memang swoosh-nya gue sembunyikan. Kalau lo lihat di sini, ini tuh sebenarnya swoosh, tapi gue sembunyikan dengan pilihan desain yang gue pakai. Jadi ini kan dibikin di Nike For You, dimana gue bisa custom. Gue emang sengaja, tadi gue pengen depannya tuh merah, belakangnya justru putih. Abis itu swoosh-nya pengen gue bikin putih, tapi nggak bisa depannya merah. Depannya bisa dibikin putih, belakangnya gue bikin merah. Jadi gue sembunyiin swoosh-nya yang seperti yang lo lihat. Jadi kalau dari jauh, lo nggak bisa tahu ini sepatu apa ya, nggak gitu kelihatan sebenarnya. Sisanya gue bikin custom di tulisan berdebah,
tulisan Gisteroy di sebelah sini. Nggak bisa lengkap Gisteroy karena emang keterbatasan hurufnya. Panji sebelah sini, Bedebah di sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan jadi kan sewaktu gue pakai untuk latihan, gue sempat bilang bahwa kesan pertama gue adalah tidak konsisten dengan review banyak orang. Pertama-tama dia di gue butuh beberapa kali dipakai untuk bener-bener sepatunya itu nyatu dengan kaki. Jadi kalau lu suka beli sepatu bola atau mungkin sepatu basket, pasti sering dengar istilah break in. Biasanya istilahnya adalah nggak butuh waktu untuk break in, ketika dipakai langsung nyatu dengan sepatu. Itu adalah karena biasanya sepatu itu ketika baru keluar dari pabrik, baru kita beli itu masih keras, dan untuk itu butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan bentuk kaki lo. Jadi dipakai masih keras, terus nanti lama-lama dia akan menyesuaikan, dan rata-rata seperti itu. Tapi udah lama gue nggak ngerasa ketemu sepatu yang ketika gue beli tuh butuh waktu untuk break in. Rata-rata sepatu yang gue beli, entah itu Adidas ataupun Nike, ketika dipakai tuh langsung enak gitu. Cuman satu gue inget, itu adalah Hyper Venom ya, Hyper Venom 1 kalau gue nggak salah, yang kuning, yang ketika gue pakai rasanya tipis banget. Jadi di sini tuh ceritanya kayak ada tekstur kayak ular gitu kata mereka. Warnanya kuning. Gue beli itu untuk supaya matching sama baju Bedebah, warnanya kuning. Terus udah gitu, tapi tipis banget. Gue inget kalau misalkan gue kan kadang-kadang kan kaki suka gini sendiri nih, gitu. Kalau lagi lari atau kena kaki orang, itu sakitnya bukan main, gara-gara tipis banget. Nah itu waktu gue pakai tuh kaki gue sampai sempat agak kram karena dia keras banget gitu, sampai lama-lama dia mulai ngikutin bentuk kaki gue. Nah, seperti yang tadi gue bilang, biasanya gue nggak pernah ketemu sepatu yang butuh break in time, tapi ini ternyata butuh. Jadi gue pakai 2 kali tuh, sejam latihan dan 2 kali 45 main tadi pagi. Sampai setelah gue main, gue masih ngerasa sakit di sebelah sini, masih sakit, masih keras ini. Waktu gue masukin set gitu, aduh keras banget. Akhirnya gue copot lagi, terus gitu gue ngedouble sepatu kaos kaki gue. Jadi gue pakai 2 kaos kaki tadi, terus gue pakai main, itu pun masih kerasa sakit. Dan di luar itu ininya juga kerasa rada keras kalau di gue. Tapi gue emang secara umum suka banget dengan sepatu yang lebih ada paddednya gitu, kayak Ace atau kayak Predator kalau di Adidas. Nah, jadi di luar fit yang ini mungkin gue ya, dan salah satu alasannya adalah harus gue highlight, mungkin juga ini karena gue bikinnya di Nike by You, Nike for You. Jadi bukan yang pabrikan yang massal gitu, dia kan tailor made satu-satu gitu. Jadi mungkin dari sisi bahan, mungkin dari sisi produksi, jadi jatuhnya jadi beda gitu. Makanya gue curiga mungkin cuman gue doang yang ngalamin. Kalau misalkan lu nggak belinya di Nike by You, mungkin lu nggak ngerasain, Nike for You, mungkin lu nggak ngerasain hal yang sama. Itu yang pertama dari sisi fitnya. Dari sisi uppernya, orang selalu bilang ini lembut. Nah, ini nggak terlalu lembut kalau menurut gue. Yang pasti ini ada kayak teksturnya gitu. Coba ya gue set. Nah, seperti yang lu lihat, dia itu lacingnya tuh nyamping gitu, supaya ngasih ruang lebih luas di sebelah sini, area yang sering dipakai untuk main bola. Bahkan dari kotornya kalau lu perhatiin juga kelihatan dari sini tuh lebih kotor daripada sisi yang lainnya. Dan untuk ngasih ruang yang lebih bebas di sebelah sini, dia lihat ya. Jadi gue coba kasih lihat sepatu bola itu ya, itu kan sole plate-nya itu biasanya kan nyatu kayak gini. Ini tuh cuman segaris, lihat ya, cuman di sini doang nih. Sininya enggak, ini satu bahan terus aja sampai sini. Konon katanya supaya kita bisa nge-feel lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kita napak bola, kita bisa nge-feel lebih baik. Tapi kenyataannya tidak bisa, karena di dalamnya ada plastik gitu, bukan yang bener-bener langsung kaki kita. Jadi sebenarnya percuma juga, mungkin lebih ke cerita aja. Terus gua kan lama pakai Hyper Venom Phantom. Jadi sebenarnya Hyper Venom jadi Hyper Venom Phantom, jadi Phantom Venom, terus jadi ini
jadi Phantom GT Elite. Bahkan kalau Hyper Venom jadi Phantom Venom, Mercurial tuh jadi apa gitu, Phantom apa gitu. Nah terus Phantom itu sama Phantom Venom digabung jadi ini katanya. Gue juga modal dari YouTuber lain. Nah tapi seperti ini juga, dia tuh ada teksturnya gitu. Kalau ini tuh lebih ke bantalan katanya, untuk nyerap, bukan untuk, lebih ke untuk sticky gitu, lengket di kaki ketimbang ngasih friksi. Gue bandingin sama ini deh. Saya memang tidak cuci sepatu karena ini udah rusak, jebol. Gue yang satunya lagi, yang pasang satu lagi udah jebol. Ini kan Predator ya, Predator terakhir sebelum keluar jadi Ace, dan kemudian sekarang Ace-nya jadi Predator lagi. Kalau ini tuh, nah ini tuh kelihatan emang friksi nih untuk ngebantu kita nendang. Terus dia ada di sebelah, di sisi sininya juga ada lebih keras lah, karena ini suka dipakai juga kan untuk nendang. Nah kalau ini untuk friksi, kalau ini untuk lengket, kalau ini untuk apa ya? Gue juga gak gitu yakin. Jadi gue kan latar belakang gue desain, jadi desainer produk tepatnya. Desainer produk tuh senang sekali untuk naruh cerita pada fitur, untuk membuat, oh ya ini bentuknya kayak gini karena begini, ini begini, untuk menambah cerita pada produk. Sebenarnya untuk menambah keunikan dari produk tersebut, kayak apa ya, kayak personalisasi terhadap produk, dan mungkin buntut-buntutnya marketing juga untuk membantu menceritakan gitu kepada masyarakat bahwa ini sepatu beda dari yang sebelumnya, dan itulah kenapa lu sebaiknya beli sepatu ini kalau emang lu pengen. Nah kalau dari ceritanya, narasi desainnya adalah, yang lu lihat ini adalah tekstur yang lahir dari riset mereka. Makanya kalau lu perhatiin sebenarnya bentuk teksturnya itu berubah gitu, dari yang tadinya satu sisi, ini satu sisi, yang sebelah sini tuh kayak usar-usar gitu, dia berubah sebenarnya. Katanya untuk ngebantu ngasih friksi ketika dibutuhkan, dan mungkin untuk lengket juga. Kayaknya sih lebih ke lengket ya, tapi yang pasti nggak lengket-lengket amat di kaki saya karena gimana pun butuhnya skill. Tapi karena gue desainer produk, sekali lagi orang suka nanya, penting nggak sih nih cerita-cerita pada produk seperti ini yang segala macam fitur lah, semua tekstur, padded, dan segala macam, memang kepake kalau misalnya lagi main. Kalau lu sering main bola, lu tahu bahwa sepak bola seperti olahraga lainnya adalah disebutnya tuh a game of inches gitu. Jadi kadang-kadang 1 senti lebih hasilnya beda, 1 senti kurang hasilnya beda. Kalau lu seneng main bola, seneng main basket, lu tahu itu. 1 senti lebih dikit, 1 senti geser sedikit, 1 senti kurang sedikit, hasilnya bisa beda. Nah, karena lu berolahraga di sebuah permainan yang margin tipis itu ada dampaknya, maka sebagaimanapun bantuan yang bisa lu dapatkan dalam sebuah produk, ya buntutnya kepake aja. Tapi untuk gue nggak gitu kerasa teksturnya ini, dan terus terang yang orang bilang sebagai sesuatu yang lembut dan halus nggak kerasa di gue. Bahkan gue lebih ketolong karena di gue kerasanya ini rada ketat gitu, rada tebel gitu, jadi agak ngasih perlindungan yang baik. Soknya ini kan mid ya, kan ada yang low, ini yang mid. Gue itu suka sekali dengan sepatu yang ada ada kayak kaos kakinya. Ini kayak gini nih, gue suka sekali. Gue bahkan suka banget sama Ace dan Predator. Suka sekali laceless. Cuman kendalanya laceless adalah setelah gue pakai, biasanya lebih dari 3 bulan, kadang lebih dari 6 bulan, tergantung yang tahun berapa edisi Ace-nya. Itu karena dia nggak ada tali sepatunya, dia nggak ada lockdownnya, sehingga ketika ininya mulai longgar, ininya ngangkat. Ketika tumit gue ngangkat, tumit gue cedera. Nah, makanya gue beli si Hyper Venom Phantom ini karena dia ada kaos kakinya, dan enak banget loh. Enak ketika lu punya sepatu yang dari sepatu ke kaki lu tuh nyatu gitu, kayak satu bagian. Enak banget, beneran enak deh. Makanya susah, tapi enak banget. Apalagi yang Ace tuh enak banget sebenarnya. Cuman masalah kendalanya ini aja. Jadi gue beli Hyper Venom supaya gue dapat kaos kakinya, tapi gue ada lockdownnya dari kaos kaki ini. Dari tali sepatu ini. Nah ini nggak ada masalah dengan sepatu ini. Ini masih sering gue pakai. Paling ngelupas dikit aja nih catnya nih di sini kalau ngelihat, ngelupas dikit. Cuman gue
Ini kan lebih sering gue pakai untuk baju-baju gue yang warna biru sebenarnya matching gitu, kayak ini gitu misalnya kan matching. Nah, untuk baju-baju yang merah gitu misalnya kayak gini, ya gue pakai ini gitu, maksud gue tuh beli sepatu. Nah, jadi di sini mungkin karena justru kaos kakinya kependekan, mungkin karena mid, jadi nggak gitu terasa enak di gua. Biasanya gue pakai kaos kaki segini nih, kaos kaki di sepatunya itu segini, jadi enak banget nyatu gitu ke atas. Ini kepakainya karena gue ada pegangan aja ketika mau masukin, itu enak. Sisanya nggak gitu kerasa buat gue. Terus mungkin ini kali ya stud patternsnya. Gue kan biasanya pakai Hyper Venom Phantom. Seperti yang lu lihat, sebelah sini tuh lebih banyak bladed studs-nya daripada conical studs-nya. Kalau di sini conical-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Di sininya banyak bladed tuh. Ada yang bentuk-bentuknya L untuk membantu pergeseran, dan ada dua ini tuh katanya untuk nginjek gitu kan. Kalau di sini bladednya hilang sama sekali, paling ini doang di belakang, ini 2. Itu juga sebenarnya nggak bladed amat kalau lo lihat. Tuh, ada kayak map tanah. Ada kayak gitunya dikit, ada offsetnya sedikit, tapi sisanya bladed. Nah, waktu itu gue pernah pakai sepatu apa ya? Sepatunya Nike itu T-Laser 90, ada nggak? T-Laser 90. Gue pakai itu, warnanya orange. Sepatu pertama gue. Tapi sepatu itu sering bikin gue limbung ketika jatuh. Mungkin guanya kali nggak, itu udah lama banget, waktu itu gue baru banget main bola, jadi mungkin keseimbangan gue masih ngaco gitu. Tapi gue mengatribusi kepada si bladed studs itu. Makanya kebanyakan sepatu gue conical studs. Ini juga nih, ini apa sih? Tiempo. Ini enak banget. Jebol juga tuh yang satunya lagi. Ini tuh banyakan conical studs-nya. 1, 2, 3, 4. Enak banget buat gue ya, karena mungkin saat itu berat badan gue 95-an kali ya. Jadi kalau yang tipis-tipis itu kayaknya mungkin ganggu, walaupun harusnya enggak ya, karena kan dia ngasih distribusinya kan enak gitu ya, weight distributionnya. Tapi di gue ketika gue pakai ini, gue nggak terlalu terganggu, walaupun harus gue akui mungkin karena baru juga dan kaku banget. Gue agak sulit untuk berlari, bermanuver di sepatu ini. Tapi gue mesti coba lagi, kemungkinan besar karena kaki gue sakit itu tadi. Gue tuh hari ini main bola tuh kebanyakan jinjit ketika lagi jalan, bukan ketika lagi lari. Kalau lagi lari gue tekan, tapi ketika lagi jalan gue jinjit, karena ini sakit banget di gue. Kalau gue jalan biasa, ini tuh ngegesek-gesek terus. Jadi mungkin ada faktor gue lagi nggak enak kakinya pakai sepatu ini. Tapi barusan sih gue kerasanya kaku banget main pakai sepatu ini. Tapi bukan berarti nggak akan gue pakai, pasti akan gue pakai kan, udah gue beli. Jadi secara keseluruhan mungkin poin dari video yang pengen gue sampaikan adalah hati-hati dengan review yang ada di YouTube, karena A, mungkin mereka lagi jualan, B, mungkin kaki lu beda. Yang pasti salah satu alasan terbesar gue pakai sepatu ini adalah karena katanya si Phantom Elite GT adalah sepatu untuk lu yang kakinya zebra, kakinya lebar seperti kaki gue. Dan itu juga kerasanya di sini agak lebih baik sih. Tapi di luar itu semua yang di review atas sepatu ini nggak gitu kerasa dengan optimal di gua. Bagaimanapun masih akan sering gua pakai, terutama untuk baju-baju gue yang berwarna merah. Dan mungkin setelah dia lebih lentur sepatunya, habis itu udah nyatu sama kaki gua, mungkin akan jadi lebih enak. Gua akan update mungkin, tapi di Instagram aja. Segitu aja dari gue, review gue untuk Phantom Elite GT, custom made di Nike for you. Kalau ditanya berapa nilainya, untuk saat ini dari 5 mau ngasih 3, tapi takut nggak 3 lah. 3 buat gue. Mungkin nanti setelah gue pakai berkali-kali jadi lebih enak lagi, tapi untuk sekarang 3. Itu aja. Makasih banyak. Goks.